Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Sekarang saatnya pelajaran prakarya kelas 8. Kebetulan saya mengajar kelas 81 dan 82 ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa prakarya ada 4 aspek: aspek kerajinan, aspek budidaya, aspek rekayasa, dan aspek pengolahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari aspek kerajinan terlebih dahulu ya. Bab 1, kerajinan dari bahan lunak. Sekarang yang poin A, pengertian kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak ya. Ada 2 jenis berdasarkan asal bahannya, yaitu kerajinan dari bahan lunak alami dan kerajinan dari bahan lunak buatan. Bahan lunak alami dapat diperoleh dari alam ya, tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah ya. Contohnya tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Ini termasuk bahan lunak alami. Tanah liat dapat diproduksi menjadi sebuah guci, keramik, dan gerabah. Kemudian pelepah pisang yang merupakan bahan alam yang mengandung serat alami dapat dibentuk menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Kemudian ada lagi getah pohon tertentu yang memiliki tekstur dan pola abstrak dapat digunakan sebagai bahan pembuat aksesoris berupa kalung maupun gelang. Kemudian kulit dengan karakter bahan lunak dari hewan dapat diubah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi ataupun wayang. Kemudian yang kedua yaitu bahan lunak buatan, yaitu bahan alam yang diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contohnya bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Gips dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cenderamata yang menarik. Lilin dapat diubah bentuk menjadi hiasan yang memperindah desain interior. Kerajinan bahan lunak alami ya, kita masih bicara tentang kerajinan bahan lunak alami. Kita bahas satu persatu ya. Kerajinan tanah liat. Kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Dalam pembuatannya, bahan tanah liat melalui proses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Olahan tersebut dilakukan dengan cara memijit, memilin, dan membakar. Nah ini contohnya, gerabah berbentuk kendi kecil dapat digunakan untuk menyimpan rempah-rempah ya. Kemudian keramik berbentuk piring dan cangkir dengan motif lukisan yang indah dapat dijadikan hiasan. Menyiapkan peralatan kerajinan. Yang A, mesin pengolahan bahan baku mentah. Kemudian meja gipsum. Kemudian blunger. Alat membentuk kerajinan. Ada alat putar kaki, kemudian ada alat putar tangan. Ini contoh alat-alat yang digunakan dalam membuat kerajinan ya. Kerajinan tanah liat terutama ini ya. Peralatan tangan atau hand tool. Ada butsir, ada tali, kemudian penggiling. Ada cetakan. Menyiapkan tanah liat. Teknik basah sederhana atau tradisional. Tanah liat atau lempung. Kemudian lempung diletakkan di atas tanah datar dan terbuka selama 1-4 minggu agar terkena panas dan hujan. Tempatkan lempung pada bak perendaman, dangkal, dan rendam selama beberapa hari. Menyiapkan tanah liat.
teknik basah sederhana atau tradisional ya. Setelah 1 hari, air yang ada pada bak perendaman dibuang. Kemudian lempung yang ada dalam perendaman diinjak-injak sambil dibersihkan kerikil, rumput, atau kotoran lain yang menyertainya. Lempung siap digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Produk kerajinan yang sudah jadi, jadi itu contoh produk yang sudah jadi ya dari tanah liat. Menyiapkan tanah liat, teknik basah dengan mesin. Lempung diambil dari tempat penggalian, lempung diangkut ke bengkel seni. Lempung dimasukkan ke dalam plunger dan disaring dengan air, kemudian diputar kurang lebih 10 jam. Masukkan lempung ke dalam ember atau bak dan diendapkan selama 1 hari sampai permukaan terlihat bening. Kemudian teknik basah dengan mesin. Tanah yang sudah mengendap dipindahkan dengan menuangkannya ke meja gips. Setelah itu diuli hingga betul-betul liat. Kemudian lempung dibentuk bulat-bulat menyerupai bola-bola dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik serta disimpan di tempatnya lembab. Tanah siap digunakan untuk membuat benda-benda keramik. Sekarang teknik ring ya. Lempung diambil dari tempat penggalian. Lempung diletakkan di atas tanah datar dan terbuka hingga beberapa hari. Kemudian lempung ditumbuk dengan palu sampai halus. Lakukan penyaringan dengan lebar lubang saringan yang dikehendaki. Kemudian campurkan air sedikit demi sedikit sambil diuli sampai matang. Bentuklah lempung seperti bola-bola dan masukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu simpan di tempatnya lembab hingga beberapa hari agar butiran-butiran tanah pecah dan homogen. Lempung siap digunakan untuk berbagai kerajinan. Ini teknik kering ya. Kemudian teknik pembuatan. Teknik pijat atau pitching. Teknik pijat adalah teknik yang digunakan untuk membuat bentuk menggunakan tangan secara langsung dengan cara dipijat-pijat atau ditekan-tekan sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian teknik pilin atau coiling. Teknik ini digunakan untuk memilin tanah liat atau membentuk tanah liat seperti cacing. Kemudian hasil pilinan tersebut disusun melingkar sesuai dengan desain yang diinginkan. Teknik putar. Teknik ini sering digunakan oleh para perajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan sempurna, terutama untuk membuat bentuk-bentuk bulat. Teknik cetak. Teknik cetak pada atau press ya, di press. Teknik ini banyak dipakai oleh pabrik tembikar atau pabrik genting yang pengerjaannya secara massal. Teknik cetak tuang dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga untuk membuat benda-benda kecil yang berbentuk hiasan dan perlengkapan rumah tangga seperti poci, gelas, cangkir, vas bunga, dan cenderamata. Menyiapkan tungku pembakaran. Tipe tungku ladang. Pembakaran menggunakan tungku ladang dilakukan secara tradisional dengan pengerjaan yang sederhana, yaitu membuat lubang dalam tanah dengan kedalaman 1 meter atau sesuai kebutuhan. Tipe tungku bak terbuka. Tipe tungku bak terbuka dibagi dua, yaitu tungku bak segi 4 dan tungku bak silinder. Tipe tungku ini bentuknya berupa bak yang bagian atasnya terbuka yang berfungsi meletakkan keramik yang akan dibakar. Tipe tungku botol. Tungku ini dinamakan tungku botol karena memiliki bentuk seperti botol. Tungku ini lebih baik daripada tungku bak terbuka ya. Lihat gambarnya, tungku botol ada bagian-bagiannya ya. Tipe tungku api terbalik. Tipe tungku ini merupakan yang paling baik untuk industri keramik. Ciri-cirinya bercerobong